Dikisahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan baju besinya ketika memimpin perang Siffin. Padahal sebagai panglima, baju itu sangat diperlukannya. Maka alangkah gembiranya Ali beberapa hari kemudian tatkala ada yang memberitahu baju itu berada di tangan pedagang beragama Yahudi. Kepada pedagang itu Ali menegur, "Baju besi yang kau tawarkan itu kepunyaanku, dan seingatku tidak pernah kuberikan atau kujual kepada siapapun." Lalu Yahudi itu menjawab, "Tidak, baju besi ini milikku sendiri. Aku tidak pernah diberi atau membelinya dari siapapun." Saling klaim kepemilikan terjadi berlarut-larut hingga mereka sepakat membawa perkara itu ke meja hijau. Orang yang menjadi qadhi atau hakim saat itu adalah sahabat setia Ali bernama Shuraih. Ali pun mengadu kepadanya di persidangan, "Tuan Hakim, aku menuntut orang Yahudi ini karena telah menguasai baju besi milikku tanpa sepengetahuanku." Shuraih menoleh ke arah si pedagang Yahudi dan bertanya, "Betulkah tuduhan Ali tadi bahwa baju besi yang berada di tanganmu itu miliknya?" "Bukan, baju besi ini kepunyaanku." Orang Yahudi itu menyanggah dengan keras. "Dia bohong," kata Ali agak marah. "Baju besi itu milikku. Masa aku seorang panglima tidak mengenali baju besiku sendiri?" Akhirnya Shuraih pun menengahi agar Ali tidak berpanjang-panjang. "Begini, saudara Ali bin Abi Thalib, yang terlihat baju besi itu kini berada dalam penguasaan Yahudi ini. Jadi, kalau engkau mengklaim baju besi itu milikmu, engkau harus mengajukan 2 saksi atau bukti-bukti lainnya." Lalu Shuraih bertanya siapa saksi yang akan diajukan itu kepada sahabatnya Ali. Lalu kata Ali, "Anakku Hasan dan Husain." Shuraih memotong, "Maaf, kesaksian anak kandung berapapun jumlah mereka tidak sah menurut hukum yang berlaku. Jadi, kalau tidak ada bukti-bukti lain, tuduhanmu itu batal dan baju besi tersebut mutlak kepunyaan Yahudi ini." Vonis pun akhirnya dijatuhkan. Tuduhan sang panglima yang juga kepala negara dibatalkan pengadilan. Sedangkan Yahudi yang tak seagama dengan hakim tersebut memenangkan perkara terkait kepemilikan baju besi itu. Shuraih ditanya oleh orang Yahudi itu, mengapa ia tidak memberi keputusan yang menguntungkan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga teman dekatnya. Lalu Shuraih langsung menjawab, "Maaf, kita ini penggembala, dan setiap penggembala akan ditanya tentang tanggung jawab penggembalaannya." Setelah Yahudi itu dimenangkan oleh hakim Shuraih atas dakwaan Khalifah Ali, ia semakin sadar bahwa keadilan hukum dalam Islam tidak pandang bulu. Ia melihat seorang khalifah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, ternyata tuntutannya dikalahkan oleh dirinya yang beragama Yahudi. Hal ini kemudian membuatnya tertarik masuk Islam. Tak lama berselang, ia menyerahkan baju besi itu kepada Ali. Yahudi ini sadar pemilik sah baju besi yang ada di tangannya sebenarnya Khalifah Ali. Namun, Ali kalah di pengadilan karena tak bisa menghadirkan saksi yang menguatkan klaim atas kepemilikan baju besi. Saudaraku, hukum di negeri kita seperti sarang laba-laba. Seekor laba-laba begitu menakutkan. Tapi apa yang terjadi? Sarangnya hanya bisa menjerat binatang atau serangga-serangga kecil, bukan binatang-binatang yang besar. Hukum kita mudah dikalahkan dengan uang, kekuasaan, intimidasi, ancaman, dan lain sebagainya. Adillah dalam berhukum. Kalaupun tak terbukti di dunia, ingat, Allah sediakan pengadilan akhirat. Di sana tidak akan ada yang bisa lari dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.